Bismillahirrahmanirrahim, tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dari Uqbah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila engkau melihat Allah SWT memberikan keluasan harta kepada orang yang melakukan kemaksiatan, sesungguhnya itu hanyalah tipu daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan keluasan harta kepada orang yang melakukan kemaksiatan, sesungguhnya itu hanyalah tipu daya dari Allah Ta'ala. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Hadis riwayat Ahmad. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebaikan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 42-45. Dengan ayat tersebut, Rasulullah SAW menerangkan tentang sunatullah dan memberi peringatan bahwa jika seorang diberi kekayaan dan kesenangan, padahal ia sedang berbuat dosa, sesungguhnya yang demikian itu merupakan istijrat. Masalah inilah yang telah diterangkan dalam ayat di atas. Pada ayat yang lain juga terdapat peringatan mengenai masalah ini, bahwa sesungguhnya yang demikian itu sangat berbahaya. Sebab dalam keadaan seperti itu, biasanya orang itu ditimpa musibah secara tiba-tiba, sehingga ia sangat terkejut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ia juga tidak menemukan jalan keluar dari musibah itu. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa takut dan berhati-hati. Dari Ubadah Rasulullah SAW sabda, apabila Allah ingin memuliakan suatu kaum, terlebih dahulu dia mewujudkan sifat-sifat terpuji seperti kesucian, amanah dan sebagainya, semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala ingin membinasakan suatu kaum, terlebih dahulu akan dibukakan pintu kianat di kalangan mereka. Ketika mereka sedang dalam keadaan tersebut, tiba-tiba mereka ditimpa azab. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat di atas. Hasan berkata, barang siapa yang menerima keluasan, tetapi ia tidak memahami bahwa hal itu nanti akan menjadi kebinasaan bagi dirinya, maka ia bukanlah orang yang cerdik atau orang yang berakal. Dan barang siapa yang diberi kesempatan dan ia tidak memahami bahwa itu adalah peluang dari Allah Ta'ala untuk bertaubat dan kembali kepadanya,
maka ia juga bukan orang yang paham. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berilah harta yang sedikit dan anak yang sedikit kepada orang-orang yang beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku bawa sebagai perkara yang hak. Berilah keinginan yang kuat kepada mereka untuk menemuimu, dan berilah harta yang banyak, anak yang banyak, dan umur yang panjang kepada orang-orang yang tidak beriman kepadaku dan tidak mempercayai apa yang aku bawa sebagai perkara yang hak." Bagaimanapun juga nikmat yang banyak yang disertai perbuatan maksiat itu sangat berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, hendaknya ia memperbanyak taubat dan istighfar serta kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis terdahulu, kita tidak boleh iri jika melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang fasik. Kita tidak tahu bahwa ia akan mengalami musibah yang sangat besar setelah mati. Apa saja dikatakan, mudah-mudahan diri Allah Ta'ala untuk menyampaikan berlain. Amin.